Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh masyayikh, seluruh kiai, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Dusun Berkasar ingkang kula taatimi, yang kami harapkan barokah manfaat ilmunya. Di pagi ini kami akan melanjutkan keterangan dari faedah wirid latif yang biasa dibaca oleh ulama-ulama terdahulu setelah pelaksanaan jamaah salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha bil asanidi as-sahihati an Abdillah ibni Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailatin matarin wa dhulmatin shadidin tadkhulu an-nabiyya bi yusalliya fa adraknahu fa qala qul falam aqul shay'an summa qala qul falam aqul shay'an summa qala qul faqultu ya Rasulullah ma'ahu qala qul huwallahu ahad al-mu'awwidataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Kami akan menerangkan urut dari wirid latif yang pertama, yaitu pembacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, pembacaan surat Al-Falaq 3 kali, dan pembacaan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Itu sesuai dengan sabda Nabi yang diterangkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Khubayb. Dia bercerita, Abdullah bin Khubayb bercerita, suatu ketika saat malam hari dan di situ terjadi hujan lebat, beliau keluar untuk mencari Rasulullah SAW. Tujuan beliau mencari Rasulullah agar Rasulullah mengimami, menjadi imam di masjid. Jadi di waktu sholat isya, para sahabat memang tidak pernah diimami selain Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak berpergian, pasti yang menjadi imam di masjid adalah Rasulullah. Sampai pernah Rasulullah tidak keluar, akhirnya para sahabat menunggu lama sekali, saking lamanya sampai pas di tengah hari. Kalau mungkin sekarang jam 12 malam, dan itu oleh sahabat masih hidup. Sehingga karena kemungkinan pas waktu ini hujan, akhirnya Rasulullah tidak kunjung datang. Akhirnya dicari oleh para sahabat. Yang bertugas untuk mencari adalah Abdullah bin Khubayb. Setelah Abdullah bin Khubayb berjumpa dengan Rasulullah bersabda, "Qul, wahai Abdullah, ucapkanlah." Karena Abdullah tidak mengerti apa yang dimaksud Rasulullah, sehingga ia diam. Akhirnya Rasulullah mengulangi perintahnya kepada Abdullah bin Khubayb sebanyak 3 kali. Qul, ucapkanlah.
diulangi lagi, ucapkanlah sampai 3 kali. Akhirnya ketiga kalinya Abdullah bin Zubair memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Akhirnya Rasulullah berkata, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin. Ucapkanlah atau bacalah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Apa janji Rasulullah? Takfika min kulli syai'in. Maka engkau akan dicukupi oleh Allah terhadap semua apa yang menjadi kebutuhan. Ini hebatnya Rasulullah. Beliau mengajari doa, tidak meminta kekayaan kita. Yang beliau inginkan terhadap umatnya bukan kekayaan, akan tetapi kecukupan. Sehingga seluruh doa Rasulullah masalah rezeki itu tidak ada yang meminta kasih Allah. Pasti seperti contoh doa Allah yang masyhur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Meminta rezeki yang wasi'an, halalan thayyiban, tidak meminta banyak. Mengapa? Karena belum tentu rezeki yang banyak itu mencukupi terhadap kebutuhan kita. Buktinya banyak orang kaya namun masih kebingungan dengan kekayaannya, karena semisal banyak tanggungan, kredit, uang sewa, pajak, dan lain-lain. Sehingga Rasulullah menginginkan kita ketika ada kebutuhan maka ada yang mencukupi, yaitu siapa? Yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita istiqomah untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali setelah subuh dan juga di waktu sore, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Terkadang orang yang tidak kaya, namun ketika dicukupi oleh Allah, dilarang ketika ia membutuhkan, insya Allah ada. Semisal kalau sekarang gak pegang uang, namun ketika ia butuh, semisal sakit sehingga butuh berobat, insya Allah ketika itu Allah akan memberikan rezeki. Dari mana? Min haitsu la yahtasib, yang dari arah yang tidak terduga. Sehingga ini adalah bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar kita adalah dengan berdoa dan juga berusaha. Doa ibaratkan 50%, usaha juga 50%, sehingga akan genap 100%. Usaha tanpa disertai dengan doa, maka ya masih belum sempurna. Kalau kita bertanya, bukankah masalah rezeki atau semua takdir yang telah ditulis ketika kita masih berada di kandungan itu sudah ditentukan oleh Allah dan sekarang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Jawabannya ya, memang benar semua takdir sudah ditulis. Namun takdir yang sekarang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu masih bisa dihapus, masih bisa berubah. Dasarnya adalah Al-Quran. Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha wa yusbitu ma yasha. Allah bisa untuk menetapkan tulisan dan juga Allah berhak untuk menghapus tulisan yang berada di Lauhul Mahfuz. Sehingga semua takdir yang sudah tertulis itu terserah Allah. Ketika Allah hendak untuk menetapkan takdir itu, ya Allah tetapkan. Ketika Allah ingin menghapusnya, maka Allah akan menghapus dan menggantinya. Dan yang bisa menghapus catatan yang ada di Lauhul Mahfuz hanyalah doa. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi memberikan judul, salah satu judul kitabnya, La yuraddu babul la yuraddu al-qadha
la yuraddu al-qadar illa bid-du'a. Tidaklah qadar, ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu bisa dirubah kecuali hanya satu, yaitu doa. Sehingga ibaratkan semisal tulisan ada di Lauhul Mahfuz, kita tercatat akan mendapatkan musibah, maka musibah itu akan bisa tertolak dengan kita berdoa Allahumma difa' annal bala, semisal ya Allah jauhilah kami dari musibah, maka doa itu akan terangkat ke langit sehingga akan berperang dengan musibah. Musibah timbul karena sudah ada takdir yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita berdoa, doa kita akan terangkat ke langit sehingga akan berperang di langit. Ketika doa kita kuat, maka doa kita akan menang sehingga musibah yang akan diturunkan tidak jadi turun kepada kita karena sebuah doa. Kami ulangi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ketika dibaca 3 kali setiap pagi dan sore, maka janji Rasulullah adalah yang fika min al-kulli syai', maka engkau akan dicukupi segala kebutuhan. Untuk masalah doa, kami ingin menyampaikan dari kitab beliau, kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari kitab Risalatul Muhammadah, karena beliau yang masyhur dibaca di pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil muhafadzati 'ala al-adhkari wal adhiyati al-waridati fi adhkari shalawat wa inda sabahi wal masa' wa nawmi wal yaqdi ila ghairi dzalik min al-awqati wal ahwal al-muta'addibah. Fama sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa litakuna sababan lahum ila fawzi bil khairi wa najati min asy-syarri al-waqi'i fi dzalika waqti wa ta'ala. Beliau berkata, kita harus berusaha untuk beristiqomah membaca zikir-zikir dan juga doa-doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, baik doa setelah sholat, doa di waktu pagi, doa di waktu sore, doa sebelum tidur, doa setelah tidur, atau doa-doa yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa beliau mendikan? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, tujuan Rasulullah mengajari kita itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah merupakan sababan lahum ila fawzi bil khairi. Rasulullah menginginkan kita di dunia selamat, di akhirat selamat, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Dan juga Rasulullah tidak menginginkan kita merasakan kesengsaraan di dunia dan juga merasakan kesengsaraan di akhirat. Sehingga Rasulullah mengajari kita doa itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Ketika kita merasa bahwa rezeki itu tidak turun dari langit, dalam artian pasti kita akan bekerja ketika menginginkan uang, begitu juga ketika rahmat dari Allah itu turun. Jadi rahmat, bentuk pengampunan Allah atau musibah yang akan ditimpa kepada kita, itu semuanya juga pasti akan ada sebab. Ketika kita berdoa, maka insya Allah itu akan menjadi penyebab keselamatan kita di dini, di dunia, dan akhirat. Oleh karena itu, beliau memang sangat berpesan doa-doa dan zikir-zikir yang telah disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah itu sebisa mungkin diamalkan, sebisa mungkin. Sehingga kalau dilihat dalam teks hadis itu sedikit Rasulullah ketika mengajarkan doanya tidak terlalu panjang. Panjang itu kan ketika sudah dirangkai oleh para ulama, sebagaimana beliau mengalami itu, yang mana sebenarnya satu-satu. Kalau diurut mulai dari awal wiridul adha sampai akhir itu
yang di situ sebenarnya pendek. Misal yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair masalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini kan pendek, sehingga ketika kita tidak mampu untuk membaca Wiridul secara keseluruhan atau karangan-karangan ulama lain, ya kita ambil kebutuhan kita cari dulu faedahnya. Bagaimana ketika Rasulullah mengajari sahabat yang memiliki hutang semisal, bagaimana ketika Rasulullah mengajari sahabatnya ketika ingin masuk surga tanpa dihisab, bagaimana Rasulullah ketika ingin mengajari sahabatnya agar tidak tertimpa musibah, bagaimana Rasulullah mengajari umatnya agar ini dan ini dan ini, sehingga ketika kita tidak mampu, ya kita ambil sekadarnya, ambil yang penting kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin kita tidak yakin kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah, padahal Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Allah yang anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah, sehingga Rasulullah bukan berkata dari Rasulnya, tetapi beliau berkata murni dari Allah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.